Teman-teman, salam sehat. Saat ini saya sudah berada di salah satu sentra UMKM di wilayah Kota Kupang. Dan kondisinya seperti ini, banyak sekali para pelaku UMKM lokal kita yang sedang survive di tengah pandemi COVID-19. Nah, ada yang unik dari tempat ini, para pelaku UMKM lokal kita diwadahi oleh UMKM APASA, sebuah wadah yang mengumpulkan, membantu, bekerjasama dengan para pelaku UMKM untuk tetap tangguh, tetap survive di tengah pandemi COVID-19. Hari ini juga saya akan ngobrol, berbicara, berbagi cerita dengan founder UMKM APASA. Bagaimana ceritanya? Ikuti kami. Teman cerita, bukan cerita biasa. Teman-teman, saat ini saya sudah berada di Cafe Teman Bercerita. Jadi ceritanya teman cerita berada di Cafe Teman Bercerita. Nah, saya sudah bersama seorang perempuan muda yang bagi saya tidak asing lagi dalam dunia ekonomi kreatif, dalam dunia usaha di Kota Kupang maupun di NTT. Kakak Riesta Megasari ya. Betul sekali. Kak Dede, apa kabar Kak Dede? Kabar baik. Sehat? Sehat, selalu bahagia akhirnya tentunya. ketemu lagi ya, gitu. Nah, Kak Mega, informasi yang kami dapat bahwa kakak ini sebagai founder dari UMKM APASA. UMKM APASA ini maksudnya apa sih? Nama dari namanya saja. Oke. Jadi sebenarnya UMKM APASA itu mirip-mirip penjual palu gada ya. Jadi kamu cari apa aja, beli apa aja, mau sewa apa aja, pokoknya apa aja itu ada di UMKM APASA saja. Nah, kalau kita ini orang NTT, jadi mungkin lebih enak kalau kita sebutnya APASA. APASA. Gitu. Nah, Jadi sesuai dengan dialek orang ya. NTT. Nah, ini kan banyak ibu-ibu, ada juga bapak-bapak, ada juga anak muda yang berjualan segala macam jenis dagangan di situ. APASA. APASA, ya itu tadi pemaknaan dari APASA. Coba bisa diceritakan kepada teman-teman semua di rumah kisah di balik dibuatnya UMKM APASA. Oke, baik. Jadi gini Kak Dede, sebenarnya kalau bilang founder sih bisa dibilang hari ini semua yang bergabung di UMKM APASA itu adalah founder. Founder ya? Ya, kenapa? Karena kalau saya sih dengan beberapa teman itu kita bilangnya kita tuh sebenarnya inisiator. Jadi kita sebenarnya hanya pencetus awal, penggerak awal untuk menggerakkan UMKM APASA. Nah, karena kita tahu bahwa pandemi kan saat ini kalau per Desember ini berarti kita udah masuk di tahun ketiga. Tahun ketiga? Ya, nah, cukup lama ini? Ya, cukup lama Kak. Nah, waktu tahun pertama itu kita tahu itu hantaman yang cukup dahsyat sebenarnya untuk pelaku UMKM. Karena saat itu kita nggak boleh beroperasi, nggak boleh jualan. Nah, dari situ saya dan beberapa teman kita, ayo kayaknya satu-satunya jalan untuk kita bisa hadapi pandemi ini adalah dengan kita kolaborasi, betul. Gotong royong, ya. tolong menolong. Betul. Nah, jadi kita coba untuk saya dan beberapa teman kami pelaku UMKM. Nah, tapi kami mau coba untuk membantu teman UMKM lainnya gitu. Nah, akhirnya kita ngobrol, kemudian kita coba membuat pola satu komunitas itu lain-lain. di tahun berapa itu Kak?
Itu di tahun 2018. Awal-awal pandemi Covid. Akhir. Kan sebenarnya Desember Maret 2019 itu kan baru ada kasus Covid di Indonesia kan, betul. gitu. Nah, tapi sebenarnya di 2018 itu kita udah dengar tentang Covid. Nah, dari situ kita sebenarnya udah mulai bergerak, saya dan beberapa teman-teman. Dan kita coba untuk melihat kita harus siap-siap nih. Betul. Nah, kita harus siap-siap terhadap situasi ini. Ayo, apa yang kita coba buat gitu. Jadi saya akhirnya mengambil kursus digital marketing. Sempat jadi mungkin, kursus juga. Jadi mungkin hari ini orang pada bilang, ayo digital marketing. Desember 2018 itu saya sudah mulai kursus seperti itu. Ya. Nah, jadi akhirnya kursus, kemudian belajar mendapat sertifikat BNSP. Sertifikat dari standar nasional sebagai trainer atau instruktur untuk pelatihan digital marketing. Nah, berjalan waktu, saya kasih ini gratis Kak, pelatihannya ke teman-teman gitu. Gratis, ya, jadi saya kasih gratis. Kemudian terjaring saat itu 257 pelaku UMKM di dalam WA Group. Nah, awal-awal pandemi itu orang belum terlalu tahu tentang bagaimana memaksimalkan pelatihan lewat WhatsApp, betul. Kemudian lewat Zoom, dan kita coba. Memang ada trial and error. Karena memang sebelumnya kita sudah terbiasa dengan cara-cara konvensional. Iya, seperti itu. Dan kita mulai berteman sama teman-teman. Kita mulai coba untuk berkenalan lewat grup-grup WhatsApp. Kan kita nggak kenal muka nih. Iya. Saya nggak kenal semua sama teman-teman gitu. Nah, akhirnya kamu namanya siapa? Tinggal di mana? Kemudian kamu jualannya apa? Gitu. Jadi saya mencoba menggali informasi dari teman-teman pelaku usaha. Dan akhirnya jadi kita coba kunjungan. Saya ajak beberapa teman, kita coba kunjungan, dan akhirnya di situ ternyata mereka itu senang karena menambah teman baru dan mendapat ilmu yang baru juga. Jadi akhirnya kita coba untuk kita bikin sesuatu dong, kumpul-kumpul gitu. Nah, berjalan waktu kayaknya kumpul-kumpul aja nih nggak asik. Betul. Kita tetap harus jualan gitu. Nah, jadi jualan itu pada saat 2021 itu ada puasa. Nah, saat puasa kemudian di situ pelaku usaha kita coba untuk jualan secara offline. Nah, di Kota Kupang sendiri titik kumpul itu kan biasanya di daerah depan Bank Mandiri. Iya. Kemudian di depan kantor Bupati Lama. Betul. Nah, pandemi Covid itu kan nggak boleh kumpul-kumpul terlalu banyak. Jadi saya bilang ke teman-teman, coba kita bikin titik kumpul baru. Coba kita atur, sekaligus juga mengakomodir teman-teman yang tidak terakomodir di daerah depan Bank Mandiri dan daerah depan kantor Bupati gitu. Nah, kita dapat nih tempat di Bundaran. Nah, kebetulan tempat ini lahannya cukup luas. Kita coba maksimalkan, modal juga nggak ada Kak untuk perbaiki tempat. Saya coba jual barang dalam rumah untuk bantu menjual barang dalam rumah untuk membantu teman-teman UMKM jadi kita ini. Waktu itu dapat Luar jual biasa sound ini. system, terus dapat duit 10 juta, kita beli sertu, pasir putih gitu. Nah, terus kita kerjain sendiri, ratain. Terus dipakai teman-teman jualan gitu. Nah, omset mereka waktu bulan puasa itu cukup bagus. Dan mereka bilang, Kak Mega, mereka biasanya manggilnya emak sih. Mak, kita lanjut, iya emak gitu. Jadi Kak, kita lanjut ya. Oh iya boleh, tapi ini masih sertu. Khawatirnya kalau teman-teman pakai jual kuliner, debu atau apa segala macam. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi jalan-jalan, saya jual lagi, barang dalam rumah lagi Kak. Karena jujur kita nggak punya donatur, kita nggak punya siapapun selain kami sama-sama berarti pelaku ini Dewan. dengan modal yang seadanya untuk merangkul para pelaku UMKM. Iya, dan itu hanya kami dan teman-teman UMKM. Gitu. Jadi kita coba untuk ayo saling bersama. Saya jual lagi barang dalam rumah lagi, beli semen untuk teman-teman bisa pakai untuk mereka jualan gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah masuk bulan ketiga mereka jualan Kak. Dan saya melihat pola bahwa kayaknya kita harus mulai belajar menabung. Betul. Nah, menabung itu setiap hari ada yang 20.000, ada yang 10.000. Nah, kalau misalnya menabung 10.000, 20.000 kan kalau ke bank atau ke agen pegadaian itu biasanya agak
sulit karena antrinya lama padahal nabungnya dikit. Nah, tercetuslah pikiran untuk kita coba bikin koperasi kecil-kecilan. Saya coba belajar dan kebetulan saya juga dapat banyak ilmu sejak saya bulan Desember kemarin itu menjadi ketua pusat koperasi wanita untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wow. Jadi banyak bergaul dengan teman-teman koperasi, saya dapat ilmu di situ. Bahwa ternyata koperasi itu kamu simpan dulu. Jadi kamu simpan duitnya selama 2 bulan, kemudian 9 dan sampai 20 orang itu berkumpul, uangnya itu bisa dipakai untuk yang anggota lain untuk perlu seperti itu. Nah, sudah akhirnya jadilah koperasi namanya Apasa Jaya Sejahtera. Hari Senin ini kita proses penandatanganan di notaris untuk Apasa Jaya Sejahtera, dan mudah-mudahan kalau tidak ada halangan kita mau dapat support juga katanya dari pemerintah di bulan Oktober untuk biaya pendaftaran. Mudah-mudahan. Amin, amin. Nah, kalau enggak pun ya udah kita pakai yang dari kita pakai untuk biaya pendaftaran. Nah, saya tertarik dengan mekanisme UMKM apa saya informasi ini bahwa sejak awal terbentuk lalu sudah lakukan vaksinasi, kegiatan banyak lah, ya, banyak baksos banget. dan sebagainya, termasuk sampai pembentukan koperasi. Iya. Tapi konsepnya seperti apa sih kondisi pandemi COVID ini? Iya. Dengan penjualan yang berkurang, pelanggan kurang, lalu orang untuk pembelinya kurang, Iya. tapi masih bisa membuat koperasi Iya. untuk para pelaku UMKM di sini. Iya. Konsepnya seperti apa? Orang tidak ada duit kok. Iya. Nah, untuk itu Kak, jadi itu tadi karena awal pandemi itu saya udah belajar digital marketing. Jadi saya bantu mempromosikan produk teman-teman, dan saya targetkan ke teman-teman kalau bisa setiap minggu paling tidak ada tabungan. Nah, setelah 2 bulan, tiba-tiba tabungannya jadi 17 juta, Kak. 17 juta. Iya, jadi dari 2 bulan. Dari 2 bulan. para pelaku UMKM ini. Jadi 2 bulan aja mereka nabung, itu jadi 17 juta. Saya bilang, aduh kalau udah 17 juta, kayaknya kita harus bikin satu bisnis baru lagi. Nah, tadi kan usaha pertamanya adalah simpan. Simpan, ya. Terus pinjam, tapi nggak ada yang pinjam. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, udah kalau gitu kita bikin satu usaha baru, namanya distribution center. Jadi koperasi kita arahnya koperasi konsumen. Nah, arah koperasi konsumen itu nanti kebutuhan daripada teman-teman anggota kita coba akomodir. Nah, kita lihat bahwa karena pelaku yang ada di sentra ini rata-rata pedagang kuliner, Ya. mereka butuh beras, butuh mie, butuh telur, butuh terigu, butuh gula, butuh minyak goreng. Jadi langsung membelinya di Ya, koperasi. ya, dan modalnya juga tadi itu dari urunan teman-teman. Artinya mereka cuma beli. Ya, mereka tuh mengambil barangnya. Ya, jadi sebenarnya uangnya juga dari mereka, dari tabungan mereka. Jadi saya cuma membantu untuk mengakomodir. Jadi tadi tabungan teman-teman kan udah nabung. Nah, nabung. Kemudian uangnya itu udah 17 juta. Saya bilang ke ibu ketua koperasinya, kita harus punya satu usaha lagi supaya uang ini muter gitu. Nah, tapi usaha ini untuk apa? Bukan usaha yang lain-lain. Usaha sebenarnya untuk membackup juga. Iya. Karena tadi sepi segala macam. Betul. Jadi untuk membackup kebutuhan daripada teman-teman gitu. Iya. Nah, jadilah distribution center, sentra UMKM itu. Jadi hari ini mereka kalau mau modal usaha berupa barang jualan, ambil aja di sentra, kredit 10 hari, Kak. Nah, kredit 10 hari, laku, kemudian dia store, kemudian dia ambil barang lagi gitu. Jadi mau dibilang sebenarnya mulai berusaha tanpa modal. Modalnya dari mana? Sebenarnya tadi itu dari tabungan mereka tadi gitu. Ibu ini sebenarnya pelaku UMKM atau sudah purna bakti lah di dalam dunia UMKM ini? Ya, jadi kalau dagang sebenarnya basicnya saya, dari ya pedagang. Ya, sudah dari, lama ya? Ya, jadi saya sebenarnya dagang itu Kak Dede, keluarga besar latar belakang pedagang gitu. Jadi kakek saya pedagang sapi dulu. Nah, kemudian saya berdagang, SMA pun bahkan sering ekstrakurikuler yang menghasilkan uang. Nah, waktu selesai SMA ternyata saya dikasih musibah, orang tua meninggal. Jadi dari situ saya akhirnya oke, kalau gitu saya kayaknya harus fokus dagang. Karena kalau saya mau lamar kerja di tempat lain, nggak mungkin, saya hanya tamatan SMA. Yeah. Nah, jadi pedagang karena basic keluarga besar dan juga karena tuntutan hidup. Dan alhamdulillah karena dagang itu saya jadi kenal banyak teman, dan juga saya
masyarakat sosial itu punya status, itu di organisasi juga punya status, jadi dipercaya jadi ketua IWAPI, dipercaya jadi ketua Puskowapi, bisa bergabung dengan HIPMI, jadi tambah teman, tambah relasi. Termasuk dengan para pelaku UMKM saat ini. Itu. Nah, jadi saat ini lebih banyak kegiatan yang saya lakukan adalah memang membantu teman-teman. Iya, dan alhamdulillah suami mengizinkan, keluarga mengizinkan, anak-anak mengizinkan, bahkan mereka mensupport gitu. Nah, soal tempat ini. Oke. Setahu saya ini punyanya pemerintah ini. Oke. Apakah dikontrak atau sudah dihibahkan atau seperti apa sih penggunaan lahan ini? Oke, baik. Jadi sebenarnya tempat ini kita udah kontrak dari kalau per Mei ini itu kita udah 5 tahun. Jadi kita kontraknya itu untuk jangka waktu 20 tahun. Ya. Nah, ini ada satu berita yang kurang baik sih sebenarnya gitu. Jadi biasanya tiap tahun itu dia ada kenaikan-kenaikan. Per 5 tahun itu review. Nah, ternyata tempat ini mungkin karena mulai rame. Iya, ramai sekali. Ya, protokol negara ini kan. Jadi mulai ada yang tertarik. Padahal dulu di sini tempat orang buang sampah, kemudian pacaran lah segala macam. Dan KDD tempat ini saya perbaiki waktu itu tuh jual Alphard dulu. Jual mobil Alphard saya perbaiki sini, perbaiki instalasi listriknya, kemudian perbaiki pipa untuk aliran air dan lain-lain gitu. Nah, ada yang menginginkan tempat ini. Sehingga saya berharap, bahkan kita tahu Presiden sekarang lagi instruksikan untuk penyelamatan UMKM. Mudah-mudahan, ini karena aset Pemkab, dari pemerintah, dari Pak Bupati Kabupaten Kupang, semoga mau memberi kita waktu lagi untuk bisa membantu teman-teman pelaku usaha bisa tetap berjualan. Tolong bantu kami sampai mereka pulih dulu. Karena hari ini UMKM hanya butuh 2. Selain akses permodalan, dia juga butuh tempat untuk dia memasarkan. Semoga Pak Bupati Kupang mendengarkan ini, kita sama-sama membantu gotong royong, membantu masyarakat tentunya untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Nah, mungkin Pak Bupati kalau belum bisa bantu uang, paling tidak bantu dengan doa, bantu beri kami lagi kesempatan untuk bisa menggunakan tempat ini lagi. Paling tidak sampai UMKM itu pulih seperti itu. Jadi momen ini menjadi momen untuk kita mengadu. Enggak, bukan mengadu. Jadi sebenarnya lebih ke saya meminta, bantuan. Dan juga doa teman-teman UMKM di sini. Mudah-mudahan Pak Bupati panjang umur, Pak Bupati sehat selalu, dan mudah-mudahan bisa membantu kami semua. Amin. Nah, semisal saya mau menjadi penjual di sini atau teman-teman di rumah mau berdagang di sini ya. Mekanisme seperti apa sih? Apakah saya langsung datang sini minta untuk bergabung lalu kemudian sudah otomatis saya bisa menjual atau seperti apa mekanismenya? Nah, kan tadi Kak Dede udah tahu bahwa tempat ini kita sewa dari Pemkab. Nah, otomatis ada biaya yang kita keluarkan untuk menyewa tempat ke Pemkab. Nah, tapi karena di sini aturannya nggak boleh sewa di atas sewa. Kan saya yang udah menyewa. Nah, saya hanya bisa membantu teman-teman untuk bagaimana memberikan mereka lokasi, kemudian mengeluarkan biaya atas operasional yang terjadi di tempat ini. Dan kita udah hitung listrik, air, kemudian lokasi berjualan dan lain-lain, itu 650.000 per bulan gitu. Nanti kita bayar helper, anak-anak muda yang bersihkan tempat, yang jagain tempat, kemudian biaya-biaya kayak kemarin waktu sempat habis roje itu kan musim angin dan hujan, itu kita ada beli seng, itu biayanya sekitar 15 juta Kak. Kita lagi cicil pelan-pelan seperti itu. Nah, ini memang baru 3 bulan. 3 bulan mungkin dalam waktu 1-2 tahun baru kita bisa lunasi yang untuk biaya-biaya itu gitu. Semoga saya bisa bergabung juga atau teman-teman di rumah yang mau berjualan di sini silakan. Bisa bergabung juga ya. Silakan. Dan sebenarnya grup UMKM Apasa itu udah 1000-an lebih Kak. Itu jualan apa saja sih? Apasa. Kuliner. Kuliner. Kemudian hasil kerajinan. Ada penjahit. Kemudian ada penyanyi. Kemudian ada floris. Pokoknya apa saja ada. Apasa. UMKM Apasa. Nah, tentunya Kamega ini lebih mengenal kondisi para UMKM karena hari-hari pasti bersama dengan mereka ya. Bagaimana sih kondisi realnya teman-teman pelaku UMKM kita saat ini dengan kita tahu pandemi COVID ini sudah 3 tahun seperti Kamega tadi bilang kan. Nah, jadi gini Kak,
saya dan teman-teman pelaku usaha, kita berusaha untuk masih tetap waras, kemudian masih tetap happy karena kita tahu Harus waras ya. ya, kita tahu mungkin hari ini kita mau beli masker, mau beli vitamin gak ada uang. Ya. Mending uangnya kita beli beras gitu. Betul. Mending uangnya kita pakai buat muter di usaha, di mana nanti kalau usaha kita bisa bayar tagihan Iya. gitu. Nah, jadi kita coba untuk tetap waras, tetap bahagia. Nah, kami hanya mohon ke pemerintah satu hal. Hari ini kalau misalnya kita belum pernah pinjam uang di bank, terus kita dikategorikan sebagai keluarga prasejahtera, keluarga miskin, itu biasanya mudah dapat bantuan, Kak. Tapi pelaku UMKM ini seringkali dianggap oleh pemerintah ini mampu. Itu padahal hari ini jualannya dibatasi, sepi pembeli, tagihan tetap berjalan gitu. Meskipun memang saya tahu ada kucuran dana dari pemerintah untuk relaksasi kredit usaha. Nah, tapi mudah-mudahan pemerintah pusat juga mendengar, BPUM itu jangan hanya untuk yang belum pernah pinjam bank. Tetapi BPUM itu atau misalnya dana hibah atau segala macam itu juga untuk kalangan UMKM yang memang dia lagi berusaha atau berjualan. Meskipun dia punya tagihan bank gitu. Karena memang di grup itu seringkali kalau teman-teman UMKM ada leasing, misalnya di kredit motor untuk dia jualan, terus tiba-tiba karena dibatasi penjualan dan lain-lain atau omset turun, mereka akhirnya telepon, Mak, tolong bantuin dong, Mak, ngomong sama si leasing kalau kita terlambat bayar. Nah, seperti itu. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi perhatian juga bahwa yang butuh bantuan hari ini bukan hanya keluarga miskin, bukan yang belum bankable saja, tetapi orang yang punya pinjaman di bank pun lagi butuh pertolongan pemerintah. Termasuk para pelaku usaha, UMKM ini. iya. Itu yang sering Hari ini, Kak, banyak PHK juga, karyawan-karyawan juga, itu juga jadi pelaku usaha, Kak. Kita tahu kan ada banyak pemecatan tenaga kerja di mana-mana. Yang paling gampang apa? Dia berjualan, dia jadi pelaku usaha, Kak. Dan paling banyak hari ini orang berusaha di bagian kuliner atau food and beverage gitu, Kak. Nah, terakhir ya, apa sih pesan kakak untuk para pelaku UMKM hari ini dan kepada masyarakat NTT seluruhnya dengan kondisi yang ya tidak menentu lah buat kita? Oke, baik. Teman-teman UMKM, yang pertama jangan mudah percaya hoax. Jadi misalnya kalian dapat banyak WhatsApp yang minta kalian mengklik kode-kode tertentu atau mengirimkan kode OTP dan lain-lain, dicek dulu baik-baik, jangan sampai itu hoax. Jadi pastikan berita yang kita terima dan kita share itu adalah berita yang memang benar-benar sudah kita saring. Yang kedua, patuhi prokes. Pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan. Kalau dulu kita tuh senang kalau ada kerumunan di tempat jualan kita. Kenapa? Karena itu rezeki buat kita. Hari ini hati-hati, kerumunan bisa menimbulkan izin usaha kalian bisa dicabut. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, jaga hati, tetap bahagia, selalu optimis, semangat. Nah, kemudian pastikan kita tetap waras dan teman-teman harus percaya bahwa dengan kita berkolaborasi, berkomunitas, bergotong royong, rezeki itu udah ada yang atur. Ya, terima kasih Kak. Jadi tolak hoax. Yes. Tetap bahagia, tetap waras ya. Oke, patuhi Jaga prokes. kesehatan, tetap patuhi Ya, prokes. oke. Nah, terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatan Oke. untuk berbagi cerita di Teman Cerita. Oke, Kak Dede, ini ada Oh, titipan iya. nih dari teman-teman UMKM untuk Kak Dede, Terima untuk kasih. teman cerita gitu. Kita dapat hadiah. Ini buat jaga imun booster. Berarti ini dari hasil dari para pelaku Teman-teman UMKM. UMKM, Luar biasa. Terima ya. kasih banyak Kak. Terima kasih untuk para pelaku UMKM lokal kita dan mari kita terus dukung. Oke, teman cerita Bukan bukan cerita cerita biasa. biasa. Teman cerita bukan